Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini. Kajian yang mengkaji tentang fikih Islam yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana memudahkan kita melakukan amalan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu agama, mudah-mudahan Allah juga memudahkan kita untuk mengatur niat kita dalam melakukan amalan yang mulia ini. Mudah-mudahan benar-benar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasan itu memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah, yang bisa menjadikan kita semuanya mulia dan bahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita semuanya yang sangat kita cintai, yang sangat kita kagumi, yang sangat kita junjung tinggi, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembatal-pembatal tayammum. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu tayammum, disyariatkannya tayammum, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan ibadah tayammum ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembatal tayammum adalah semua pembatal wudu. Pembatal tayammum adalah semua pembatal wudu ditambah satu lagi, yaitu adanya air. Inilah pembatal tayammum. Semua pembatal wudu itu menjadi pembatal tayammum. Seperti misalnya keluarnya angin dari jalan belakang, kencing, BAB, kemudian keluarnya madhi, keluarnya wadi, kemudian tidur yang sudah berat, tidak merasakan apapun yang ada di sekitarnya. Karena ini semuanya adalah pembatal wudu, maka itu juga menjadi pembatal ibadah tayammum. Begitu pula dengan hadas-hadas besar, itu juga menjadi pembatal tayammum. Kalau hadas kecil saja membatalkan tayammum, maka hadas besar juga demikian, bahkan lebih parah.
Seperti misalnya keluar mani, ini membatalkan tayammum. Misalnya berjima, ini membatalkan tayammum. Misalnya lagi keluar haid, ini juga membatalkan tayammum. Nifas membatalkan tayammum. Ya. Jadi pembatal tayammum adalah pembatal wudu, kemudian semua hadas besar, ya. Dan satu lagi yaitu melihat air atau mendapatkan air. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa masalah lagi yang berkaitan dengan ini. Di antaranya yang pertama adalah apabila seseorang asalnya tidak mendapatkan air, kemudian orang ini bertayammum, setelah itu turunlah hujan, yang berarti dia sudah mendapatkan air sebelum dia sholat. Apakah tayammumnya batal? Maka jawabannya iya, tayammumnya batal. Dan kita tadi sudah singgung ya, termasuk di antara pembatal tayammum adalah ketika seseorang mendapatkan air. Dan hal ini telah disepakati oleh para ulama. Imam besar dalam mazhab Maliki, Imam Ibn Abdul Barr radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan rahimahullah, wa ajma'al ulama ala anna man tayammama ba'da an talaba al-ma' falam yajidhu thumma wajada al-ma'a qabla dukhulihi fi as-salah anna tayammumahu batilun la yujzihi an yusalliya bihi wa annahu 'ada bihalihi qabla at-tayammum. Para ulama telah berijma', telah bersepakat bahwa orang yang sudah selesai bertayammum setelah mencari air dan dia tidak mendapatkannya, kemudian setelah itu dia mendapatkan air sebelum melakukan sholatnya, maka tayammumnya batal. Maka tayammumnya batal dan dia tidak boleh sholat dengan tayammumnya itu. Keadaan dia kembali seperti keadaan dia sebelum bertayammum. Intinya tayammumnya sudah tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Tayammumnya menjadi batal. Makanya termasuk di antara pembatal tayammum adalah ketika seseorang mendapatkan air yang bisa dia gunakan untuk berwudu. Masalah yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apabila ada seseorang selesai tayammum, kemudian setelah itu dia menjalankan salat. Di tengah-tengah salat misalnya hujan turun. Di tengah-tengah salatnya hujan turun. Apakah dia boleh menyempurnakan salatnya ataukah dia tidak boleh menyempurnakan salatnya? Salatnya otomatis batal karena tayammumnya batal. Dalam masalah ini ada dua pendapat yang masyhur dari para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa orang yang keadaannya seperti ini, dia harus memotong salatnya. Dia harus menghentikan salatnya. Kemudian dia berwudu,
dan memulai sholatnya dari awal. Intinya sholatnya dikatakan batal. Kenapa? Karena tayamumnya batal. Makanya dia harus berwudu dengan air yang dia dapatkan itu. Kemudian setelah itu dia mengulangi sholatnya dari awal. Ini termasuk di antara pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ini juga pendapatnya Imam Ahmad. Ini pendapatnya Imam Ats-Tsauri. Begitu pula Imam Ibn Hazm rahimahumullahu jami'ah. Dalil yang paling kuat dari pendapat ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-sa'idut thayyib wudu'ul muslim wa illam yajidil ma'a 10 sinin fa idza wajadtal ma'a fa'amissahu jildak." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sa'id yang baik adalah sarana wudunya seorang muslim. Sa'id yang baik adalah sarana wudunya seorang muslim. Walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Maka apabila engkau mendapatkan air, maka basahilah kulitmu dengan air itu. Di sini disebutkan ketika seseorang mendapatkan air, maka dia diperintahkan untuk menggunakannya untuk bersuci. Dan orang yang tadinya bertayamum, kemudian dia memulai salatnya, di tengah-tengah salat dia mendapatkan air, maka dia masuk dalam sabda ini, dia masuk dalam hadis ini, sehingga dia diperintahkan untuk membasahi kulitnya dengan air. Maksudnya dia diperintahkan untuk berwudu, dia diperintahkan untuk bersuci, walaupun di dalam sholat. Dalil yang kedua, karena orang ini mampu menggunakan air. Karena orang ini mampu menggunakan air, sehingga tayamumnya menjadi batal. Sebagaimana orang yang bersuci dengan tayamum dan dia belum sholat. Ya, apa bedanya? Apa bedanya sebelum sholat dengan keadaan dia di tengah-tengah sholat? Tidak ada bedanya. Kalau batal tayamumnya di luar sholat, maka di dalam sholat pun tayamumnya batal ketika ada pembatal tayamum. Kalau misalnya ada orang berwudu, kemudian keluar angin sebelum dia sholat, wudunya batal tidak? Jawabannya iya. Taib. Kalau misalnya ada orang berwudu, setelah itu dia sholat, di tengah-tengah sholat keluar angin, batal wudunya tidak? Iya, wudunya menjadi batal dan otomatis sholatnya juga batal. Dia harus menghentikan sholatnya, wudu lagi, kemudian memulai sholatnya dari awal. Maka orang yang tayamum juga demikian. Ketika dikatakan bahwa adanya air yang bisa digunakan untuk berwudu itu membatalkan tayamum, maka dia akan menjadi pembatal tayamum, baik seseorang di dalam sholatnya ataupun di luar sholatnya. Taib. Dalil yang ketiga yang mereka utarakan, mereka sampaikan adalah bahwa karena tayamum adalah amalan bersuci dalam keadaan darurat.
Maka ketika keadaan daruratnya hilang, maka tayamum menjadi batal. Seperti apabila orang yang terkena istihadah. Istihadah itu darah yang keluar dari seorang wanita, tapi dia bukan darah haid dan dia juga bukan darah nifas. Ketika seorang yang istihadah berhenti darahnya, istihadahnya berhenti, sembuh dari istihadahnya, orang yang seperti ini ya diwajibkan untuk berwudu lagi. Begitu pula dengan orang yang asalnya tadi tayamum karena keadaan tidak ada air, kemudian setelah itu dia mendapatkan air walaupun di dalam sholat, maka dia juga batal tayamumnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada pendapat yang kedua yang juga dipilih oleh imam-imam besar dalam masalah ini. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan dia dibolehkan untuk melanjutkan sholatnya sampai berakhir, sampai selesai. Dia dibolehkan untuk melanjutkan sholatnya sampai selesai. Dan pendapat ini para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah dipilih oleh Imam Malik, dipilih juga oleh Imam Syafi'i, dan ini juga riwayat kedua dari pendapatnya Imam Ahmad. Ini juga dipilih oleh Imam Abu Thawr, Dawud al-Zahiri, ya, dan Ibnul Munzir rahimahumullahu jami'ah. Ya, imam-imam besar ya juga memilih pendapat yang kedua ini. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan sampai kalian membatalkan amal-amal kalian. Jangan sampai kalian membatalkan amalan kalian. Orang ini sudah memulai sholatnya dengan sesuatu yang dibolehkan, dengan tayamum yang tadinya masih sah, maka dia tidak dibolehkan untuk keluar dari sholatnya, untuk membatalkan sholatnya. Sehingga berbeda masalahnya, berbeda keadaannya antara orang yang tayamum kemudian mendapatkan air sebelum sholat dengan orang yang tayamum kemudian dia sholat dan baru mendapatkan air di tengah-tengah dia sholat. Masalahnya berbeda. Karena ketika dia sholat, dia sudah menjalankan sebagian sholatnya, maka tidak boleh dia membatalkan sholatnya itu. Taib. Apakah dalil ini kuat para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Jawabannya, dalil ini tidak begitu kuat apabila digunakan untuk berdalil dalam masalah ini. Kenapa demikian? Karena kalau dalil ini digunakan dalam masalah tayamum, maka harusnya dalil ini juga digunakan dalam masalah wudu. Harusnya dalil ini juga digunakan dalam masalah wudu. Karena tayamum itu tidak lebih kuat daripada wudu. Kalau tayamum tidak bisa membatalkan, kalau dalam masalah tayamum adanya air atau terjadinya pembatal tayamum di dalam sholat, tidak membatalkan tayamum, maka harusnya
dalam masalah ibadah wudu juga demikian. Tapi ternyata dalam ibadah wudu tidak demikian. Kalau misalnya ada orang berwudu, kemudian dia memulai sholatnya, setelah itu keluar angin di tengah-tengah dia sholat, apakah kita akan katakan wala tubtilu a'malakum? Apakah kita katakan jangan batalkan sholat itu? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena memang sholat tersebut dianggap batal, karena wudunya batal. Sama dengan kasus orang yang bertayamum, kemudian dia memulai sholatnya dengan tayamum itu. Di tengah-tengah sholat ada air, dia bisa menggunakan air tersebut untuk berwudu. Di sini terjadi pembatal tayamum. Ketika tayamumnya batal, maka otomatis harusnya sholatnya batal. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena pendapat yang kedua ini dalilnya kurang kuat, maka yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang mengatakan bahwa orang tersebut harus menghentikan sholatnya, harus keluar dari sholatnya, kemudian menggunakan air untuk berwudu, kemudian setelah itu dia harus memulai sholatnya dari awal. Taib. Masalah yang berikutnya para jamaah sekalian adalah apabila ada orang dia sudah selesai sholat dengan tayamumnya, setelah sholat turun hujan misalnya, ya, intinya setelah sholat dia bisa mendapatkan air dan waktunya masih tersisa. Seperti misalnya sholat zuhur, kita misalkan ya, masuknya jam 12 siang dan berakhir jam 3 sore. Dia berusaha mencari air, tidak dia dapatkan. Akhirnya dia bertayamum. Kemudian setelah itu dia sholat. Jam 1 siang dia mendapatkan air. Dia sudah selesai sholat zuhur. Taib. Apakah orang yang seperti ini diwajibkan untuk mengulangi sholatnya, ataukah cukup dengan sholat yang sudah dia kerjakan? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan dia harus mengulang sholatnya. Pendapat ini dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumallahu jami'ah. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Pendapat ini dipilih oleh Imam Malik, dipilih oleh Imam Al-Thawri, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Muzani, Imam At-Tahawi, Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Begitu pula dipilih oleh Imam Ibn Hazm rahimahumullahu jami'ah. Mana pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini? Kita katakan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah sholat
dengan cara yang dibolehkan oleh syariat dari awal sampai akhir. Dan ketika dia sholat, tayamumnya terjaga, tidak batal. Ya, tayamumnya tidak terjaga. Tayamumnya batal setelah dia melakukan sholatnya. Ini sama seperti orang yang berwudu kemudian sholat, setelah selesai sholat dia batal wudunya, masih di dalam waktu sholatnya, maka dia tidak diwajibkan untuk mengulang sholatnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah berarti dia tidak disunahkan untuk mengulang sholatnya? Kalau kita katakan bahwa orang yang seperti ini tidak wajib mengulang sholatnya, apakah kita katakan dia tidak disunnahkan untuk mengulang sholatnya? Maka jawabannya adalah dia disunahkan untuk mengulang sholatnya. Ada anjuran untuk mengulang sholatnya karena adanya dalil khusus dalam masalah ini. Ya, karena adanya dalil khusus dalam masalah ini. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, kharaja rajulani fi safarin fahadaratis shalah wa laysa ma'ahuma ma'. Pernah ada dua orang yang melakukan perjalanan jauh. Datanglah waktu sholat, tapi keduanya tidak mendapatkan air. Keduanya tidak mempunyai air. Fatayammama sa'idan tayyiban fasallaya. Maka akhirnya keduanya pun melakukan tayammum dengan sa'id yang baik, yang suci, dan keduanya pun salat. Thumma wajada al-ma'a fil waqti. Kemudian keduanya mendapatkan air masih di waktunya salat. Ya, masih di dalam waktu salat itu. Jadi sudah selesai salatnya, waktunya belum berakhir, belum selesai, waktu salatnya belum selesai, tapi keduanya mendapatkan air. Jelas ya, salatnya sah, karena sudah selesai salat baru mendapatkan air. Fa'a'ada ahaduhuma al-wudu'a was-salah wa lam yu'idil akhar. Ketika terjadi seperti ini, kedua orang ini berbeda pendapat. Kedua sahabat ini berbeda pendapat. Yang satunya berwudu dan mengulangi sholatnya atau sholat lagi, sedangkan yang lain tidak melakukan itu. Thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah. Akhirnya keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keduanya menceritakan kejadian yang mereka alami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala lilladzi lam yu'id asabta sunnah wa ajza'atka salatak wa ajza'atka salatuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang tidak mengulangi salatnya, sungguh engkau telah menepati sunnah, perbuatanmu sesuai sunnah, dan salatmu sudah cukup untukmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada yang satunya lagi,
wa qala lilladzi tawadda'a wa a'ad. Beliau mengatakan kepada orang yang berwudu dan mengulangi salatnya atau mengerjakan salatnya lagi, lakal ajru marratain. Engkau mendapatkan pahala 2 kali. Engkau mendapatkan pahala 2 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan keduanya. Keduanya sama-sama benar. Namun yang mengulangi salatnya mendapatkan pahala lebih besar, mendapatkan pahala lebih banyak. Sehingga kalau misalnya ada orang yang tayammum kemudian sholat sampai selesai sholat, setelah itu dia mendapatkan air, kalau dia ingin mendapatkan pahala yang lebih besar, mendapatkan pahala yang lebih banyak, maka silahkan dia berwudu kemudian sholat lagi. Dan ini menunjukkan bahwa ini lebih baik, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lakal ajru marratain, bagi engkau pahala 2 kali. Demikian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ibadah tayammum, dan dengan demikian berakhirlah pembahasan kita tentang masalah tayammum, dan saya cukupkan kajian kita sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang masalah haid dan masalah nifas. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan pembatal-pembatal tayamum. Ikhwata Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Baik, untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Ridwanudib di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan cara berwudu menggunakan air yang sangat sedikit karena lumpuh di atas kasur. Jazakallahu khairan. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apabila ingin berwudu dengan air yang sangat sedikit, ya, kita bisa menggunakan spray, ya, kita bisa menggunakan semprotan air. Semprotan air tersebut kita bisa gunakan untuk berwudu, dan air yang kita gunakan bisa sangat hemat sekali. Dan semprotan air ini juga bisa kita gunakan ketika kita berada di atas pesawat untuk berwudu. Caranya adalah dengan misalnya yang pertama membasuh telapak tangan dulu. Ya, kita semprotkan air ke telapak tangan kita sampai basah, ya. Sampai basah. Kemudian kita ratakan. Kita ratakan air yang kita semprotkan di telapak tangan tersebut. Setelah benar-benar rata, ya, untuk kumur dan istinsyak mungkin akan kesulitan, ya, karena air tersebut akan sangat sedikit sekali. Atau kalau misalnya kepingin seperti itu, ya, maka semprotkan air tersebut di telapak tangan sampai menggenang sedikit. Kemudian kita gunakan untuk berkumur, ya, kita masukkan air tersebut ke mulut kita walaupun sedikit. Kemudian setelah kita berkumur, kita melakukan istinsyak, ya, dengan cara yang sama. Kita semprotkan air tersebut di telapak tangan kita, ya, sampai menggenang sedikit. Kemudian kita masukkan air tersebut ke lubang telinga kita, kemudian kita keluarkan lagi.
untuk membersihkan lubang hidung kita. Kita masukkan ke lubang hidung kita, kemudian kita keluarkan untuk membersihkan hidung kita. Setelah itu para jamaah sekalian, silakan disemprotkan air, ya, disemprotkan air ke telapak tangan kita, ya, sebaiknya pakai telapak tangan kanan ya untuk mengambil airnya. Kemudian kita bawa atau kita basuhkan ke wajah kita. Atau kalau misalnya kita ingin, bisa juga kita langsung menyemprot wajah kita. Kita langsung menyemprot wajah kita dengan air tersebut sampai basah ya. Kemudian diratakan dengan tangan kanan kita. Diratakan dengan tangan kita. Setelah membasuh wajah, kita beralih ke tangan. Kita semprot tangan kita, kemudian kita ratakan. Kita ratakan air tersebut dengan tangan yang lain. Dan jangan sampai semprotan tersebut sedikit sehingga seperti mengusap saja. Tidak ya. Kita nyemprotnya dengan banyak ya, sehingga memang bukan dianggap sebagai mengusap tapi membasuh. Kemudian setelah itu tangan kiri kita juga demikian. Kita semprot dengan air yang sampai membasahi tangan kita. Kemudian kita ratakan dengan tangan yang lain. Setelah itu kita mengambil air lagi untuk mengusap kepala kita. Dari awal kepala sampai akhir kepala, kemudian kita kembalikan ya dari belakang ke depan. Kemudian setelah itu kita mengusap kedua telinga kita tanpa mengambil air lagi. Kemudian setelah itu kita semprotkan air tersebut ke kaki kanan kita. Semprotkan yang agak banyak ya, sampai benar-benar basah. Kemudian kita ratakan air tersebut sampai bisa mengenai semua kaki kita. Kemudian setelah itu kaki yang kiri juga demikian. Dan dengan demikian selesai wudunya kita. Kalau misalnya orang tersebut susah untuk berwudu sendiri, dibolehkan bagi dia untuk meminta bantuan orang lain agar bisa membantu dia dalam berwudu. Ya, tidak ada masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dahulu pernah meminta sebagian sahabatnya untuk mengucurkan air agar beliau bisa berwudu dengan kucuran air tersebut. Apalagi orang yang sakit seperti itu. Dan tidak ada masalah juga apabila misalnya seseorang tidak hanya membantu orang yang sakit untuk menyemprotkan air saja, tapi dia juga yang meratakan air ke bagian-bagian wudunya orang yang sakit tersebut. Ini juga dibolehkan oleh syariat. Yang penting yang berniat wudu adalah orang itu, bukan orang yang menyemprotkan air, ya. Yang berniat wudu adalah orang tersebut, karena yang beribadah dia, ya. Kita misalnya ingatkan dia bahwa kita akan berwudu. Kita ingatkan dia bahwa dia akan berwudu. Kemudian kita semprotkan air tersebut ke bagian-bagian yang wajib dibasuh atau wajib diusap saat berwudu sampai akhir wudu, ya. Demikian wallahu taala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Ridwanudib di Bandung.
Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Rahmat di Bone, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apakah kita bisa menggabungkan wudhu dengan air dengan tayamum? Karena ada bagian badan yang tidak bisa kena air. Syukran, jazakallahu khairan. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Memang pendapat jumhur ulama mengatakan demikian. Ya. Pendapat jumhur ulama mengatakan demikian. Apabila seseorang dia sakit di bagian yang harus dia basuh di dalam ibadah wudunya. Misalnya tangannya ya. Tangannya diperban misalnya. Tangannya diperban. Diperban dengan sempurna. Sehingga tangannya ada tapi tidak bisa terkena air. Orang yang demikian, apakah cukup dengan mengusap perbannya? Setelah itu dia tidak bertayamum, ataukah dia diwajibkan untuk berwudu? Setelah wudunya selesai, dia bertayamum. Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan cukup dengan wudunya dan dia melakukan apa yang dia mampu ketika membasuh tangannya. Kalau yang dia mampu adalah mengusap, ya sudah, selesai. Itu kewajiban dia. Jumhur ulama mengatakan tidak demikian. Dia berwudu, dia usap tangannya. Setelah itu dia bertayamum. Setelah itu dia bertayamum. Bukan mentayamumi tangannya, bukan. Dia beribadah tayamum. Dia hentakkan atau dia tempelkan tangannya ke as-sa'id ya. Saya katakan as-sa'id untuk bisa mewakili semua sarana yang bisa digunakan untuk tayamum, tidak hanya debu, tidak hanya pasir, tapi semua sarana yang bisa digunakan untuk tayamum. Ya, itulah yang saya maksud dengan as-sa'id ya. Dia tempelkan tangannya ke as-sa'id, kemudian setelah itu dia usap wajahnya dan kedua punggung telapak tangannya. Dengan begitu dia dianggap suci ya, dengan kesucian yang sempurna. Dan pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama ini pendapat yang lebih hati-hati ya. Wallahu taala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Rahmat yang berada di Bone, Sulawesi Selatan. Ikhwatul Islam, jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Dengan Ibu Sri. Ibu Sri, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Baik, baik. Kalau sudah silahkan Ibu. Iya, selamat pagi Pak Ustadz. Iya, Ibu Sri di mana? Ibu saya di Bojonggede. Silakan Ibu. Saya mau tanya Pak Ustadz masalah wudhu. Ini kadang-kadang saya tuh kalau wudhu ragu, diulang lagi. Yeah. Itu kenapa ya? Padahal kayaknya ada sesuatu yang kadang-kadang saya kurang sempurna, kayak kurang benar. Udah gitu setiap wudhu itu kan ada bacaan-bacaannya, tapi karena saya nggak hafal, jadi di masing-masing itu saya suka sholawat Nabi gitu. Jadi setiap ini kecuali niat untuk nawaitu wudhu'a itu saya baca, tapi misalnya untuk kumur, untuk tangan, saya bacanya itu sholawat Nabi. Itu kenapa ya suka saya kayak ragu, kayak kurang sempurna, diulang lagi. Berarti ada was-was ya Bu? Iya, pokoknya kayaknya udah merasa saya udah kayaknya kurang benar, diulang lagi dari awal, kadang-kadang sampai 3 kali 4 kali Pak Ustadz. Iya, baik. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertanyaan ini ada
3 masalah yang harus disinggung. Masalah yang pertama adalah masalah niat. Niat para jamaah sekalian dalam ibadah itu di dalam hati, ya, dan tidak boleh dilafalkan kecuali dalam masalah menyembelih, ya, kurban, dan dalam masalah ihram, ya, niat ihram. Itu menurut sebagian ulama, ya. Menurut sebagian ulama, apa yang diucapkan ketika akan menyembelih atau yang diucapkan ketika berihram itu adalah niat. Kalau kita memilih pendapat ini, maka itu dikecualikan, ya. Niat yang dalam 2 ibadah itu berarti boleh dilafalkan karena ada tuntunannya. Adapun selain 2 ibadah tersebut, niat tidak boleh dilafalkan. Niat tidak boleh dilafalkan karena tidak ada tuntunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafalkan niat wudu beliau. Tidak pernah melafalkan niat salat beliau. Tidak pernah melafalkan niat zakat beliau. Tidak pernah beliau melafalkan niat puasa beliau. Ya. Makanya kita juga demikian. Tidak boleh kita melafalkan niat ibadah kita. Ya, kecuali pada 2 ibadah tersebut apabila itu kita sebut sebagai niat. Dan para ulama berselisih pendapat apakah itu niat ataukah tidak. Tapi kalaupun kita anggap itu sebagai niat, maka pada 2 ibadah itu saja yang niat boleh dilafalkan. Karena hanya itu contoh yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam praktek ibadahnya beliau. Kalau melafalkan niat itu dibolehkan, maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melakukannya. Dan tentunya melakukannya berkali-kali. Dan tentunya ada penjelasan tentang itu. Tapi ternyata tidak demikian. Makanya ketika kita akan berwudu, para jamaah sekalian, cukup menghadirkan kesadaran di dalam hati bahwa kita akan berwudu. Cukup menghadirkan kesadaran di hati, keinginan di hati, kehendak di hati bahwa kita akan berwudu, dan itu sudah cukup. Kita tidak boleh melafalkan niat itu. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan disunahkan untuk melafalkan niat, tapi pendapat mereka wallahu taala alam pendapat yang lemah, karena tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dari para sahabatnya. Baik. Masalah yang kedua para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ada dalam pertanyaan ini, bahwa disebutkan tadi di setiap anggota badan wudu yang wajib dibasuh atau diusap ada doa-doa khusus. Ini harus dijelaskan ya, bahwa doa-doa tersebut adalah doa-doa yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harusnya ditinggalkan. Saya tidak mengatakan sebaiknya ditinggalkan, tidak, tapi harusnya ditinggalkan. Karena tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau basuh wajah itu doanya seperti ini. Basuh tangan doanya seperti ini. Nanti kalau mengusap kepala doanya ada lagi. Mengusap telinga doanya ada lagi. Nanti membasuh kaki ada doa khususnya lagi. Jamaah sekalian, doa-doa tersebut tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya kita tinggalkan. Kalau ada yang mengatakan ini hadisnya, ini hadisnya, ini hadisnya, kita katakan hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Dan itu juga menjadi sangat memberatkan orang yang berwudu. Ya. Maka jangan kita melakukan yang demikian. Karena standar kita beribadah
adalah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada tuntunannya, maka tinggalkan. Itulah konsekuensi dari persaksian kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita tidak boleh beribadah kecuali yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang ketiga adalah masalah was-was, ya. Jamaah sekalian, kalau kita sudah terkena was-was seperti ibu yang bertanya dalam pertanyaan tadi, maka hilangkan keraguan. Jangan diperdulikan. Abaikan keraguan itu. Dan pegang teguh kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan oleh keraguan. Ya. Keyakinan tidak boleh hilang oleh keraguan. Kalau sudah berwudu, maka anggaplah wudu tersebut wudu yang sah. Jangan dituruti keraguan itu. Jangan dituruti keraguan itu. Karena kalau dituruti, maka syaitan akan memberikan keraguan lagi. Kalau dituruti, maka akan semakin menjadi-jadi. Mungkin pertama kali dituruti, setelah kita mengulangi sekali, sudah cukup. Tapi setelah itu syaitan akan mengganggu lagi dengan keraguan yang lain. Harus 2 kali. Kalau sekali masih tidak cukup. Setelah berjalannya waktu, syaitan akan menggoda lagi, mengganggu lagi dengan keraguan yang lain. Harus 3 kali sekarang mengulanginya. Dan setelah berlalunya waktu mungkin bisa sampai 5 kali, bisa sampai 10 kali. Maka para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, obatnya was-was adalah dengan tidak memperdulikannya sama sekali. Jangan dilihat ya, keraguan itu tidak usah digubris. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah kita. Ketika kita melakukan ibadah, lakukan dengan sebaik mungkin. Setelah itu, ya husnudzonlah kepada Allah. Allah akan menerima ibadah kita. Dan jangan pedulikan keraguan-raguan. Karena di dalam syariat Islam ya, sesuatu yang masih diragukan itu dianggap tidak ada. Ya, kita ragu, misalnya ibadah wudhu kita tidak sah, masih ragu, berarti ketidakabsahan wudhu kita itu dianggap tidak ada. Karena kita masih ragukan. Kecuali kalau kita sudah yakin bahwa ibadah wudhu kita itu tidak sah berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Ya, misalnya kita tadi ingat belum membasuh tangan kiri kita misalnya. Ada bukti tangan kiri kita masih kering misalnya. Ketika sudah yakin bahwa wudhu kita tidak sah karena kurangnya rukun dalam ibadah wudhu tersebut, ketika itulah kita ulangi wudhu kita. Tapi kalau misalnya kita masih ragu-ragu wudhu kita tidak sah, maka keraguan-raguan tersebut dianggap tidak ada. Al-yakin la yazulu bisyak. Ya, sesuatu yang kita yakini sebelumnya tidak boleh dihilangkan oleh keraguan yang datang setelahnya. Ya, demikian yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan yang kita kaji bersama dalam kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.